Shalom, saudara-saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali di acara Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-10 dengan judul Pendidikan dan Sains. Ayat hafalan Mazmur 19 ayat 2, firman Tuhan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas segala berkat kasih yang Tuhan selalu berikan di tengah kehidupan kami. Waktu yang indah ini kami hendak belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat paham dengan apa yang kami pelajari, serta membawa iman kami semakin bertumbuh dan berserah hanya kepada Tuhan kami, serta berpengharapan kedatangan Yesus tidak lama lagi menjemput semua umat tebusan. Bapa, saat ini kami memohon agar Tuhan memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kasih Yesus rancangan damai sejahtera menjadi bagian mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana judul kita tadi, pendidikan dan sains. Jika kita berbicara tentang pendidikan, maka tidak terlepas dari sains dan juga seni. Seni dan sains adalah termasuk salah satu pendidikan. Namun bagaimana jika sains dan pendidikan itu digabungkan dengan Alkitab? Apakah kita hanya mengutip ayat-ayat Alkitabnya saja? Atau apakah hanya mengatasnamakan sainsnya atau seninya daripada Alkitabnya? Pelajaran pekan ini akan membawa pemikiran kita untuk dapat memahami apa hubungannya sains dan juga Alkitab atau firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun perlu kita ketahui bahwa agar pendidikan benar-benar berfungsi, kita membutuhkan firman Tuhan. Karena jikalau kita hanya berfokus kepada seni atau sains, maka kerohanian dari firman Tuhan itu hilang. Artinya timpang, ya. Jadi kita membutuhkan firman Tuhan untuk menyempurnakan, melengkapi penemuan atau ilmiah sains seni yang kita pelajari. Sebagaimana dikatakan dalam pelajaran kita hari Minggu, menceritakan bahwa Allah itu adalah Allah pencipta kita. Allah itu sendirilah yang menciptakan kita. Walaupun kalau kita belajar dari dunia sains, mungkin saja mengarahkan pemikiran kita untuk jauh dari karya ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Boleh kita renungkan bagaimana bahwa di setiap ciptaannya ada bukti tentang apa? Tentang Allah yang hidup, ya. Jika kita melihat di sekeliling kita ada tumbuh-tumbuhan, tidak terlepas dari karya ciptaan Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana Allah yang hidup ada di sana. Bukan berarti dari segi wujud, tapi dari segi karya ciptaan Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang dapat membuat tumbuh-tumbuhan itu secara akal atau secara pengetahuan mereka dapat bertumbuh, lalu memberikan tunas dan memberikan buah dan juga memberikan apa? Memberikan keberhasilan. Mungkin saja manusia diberikan Tuhan pengetahuan bisa untuk mengelola tumbuhan yang telah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin membuat supaya tumbuhan itu semakin subur, ya, dan juga semakin banyak buahnya, itu bisa atas campur tangan seni atau sains atau pengetahuan manusia. Tetapi kita harus ingat hal pertama adalah Tuhanlah yang menciptakannya. Jadi kita dapat melihat dari segala tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, di sana ada Allah yang hidup. Artinya ada karya Allah yang menciptakannya. Mungkin kita boleh lihat bagaimana di dunia biologi, ilmu biologi menyatakan bahwa seorang manusia itu terjadi karena adanya pertemuan antara sel telur yang telah dibuahi, ya, dan lama-kelamaan itu akan berbentuk janin, dan janin ini semakin berkembang, dan semakin berkembang maka perut seorang ibu yang hamil itu juga akan semakin berkembang.
Ini terjadi sampai waktu yang telah ditentukan, dan pada umumnya 9 bulan atau kurang lebih sedikit 9 bulan. Nah, yang kita lihat adalah ini semuanya karya ciptaan Tuhan, bahwa bagaimana Allah itu hidup. Seorang bayi bisa lahir dari pertemuan antara sel telur yang telah dibuahi tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana pentingnya peran Alkitab itu di dalam seni dan sains. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu, betapa pentingnya pendidikan Kristen dalam seni dan sains selalu berangkat dari anggapan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pelestari semua yang ada. Pada akhirnya, setiap ideologi dan praduga yang menyangkal atau mengecualikan Tuhan hanya berujung kepada kesesatan. Pendidikan dunia senantiasa bekerja dengan asumsi tidak ada Tuhan. Dan apabila kita mengikuti ideologi ini tadi, atau praduga ini tadi, bahwa tidak ada Tuhan, maka dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu bagian terakhir, apa dikatakan? Bagaimanapun asumsi manusia pasti berakhir dengan kesalahan. Jadi supaya asumsi, ideologi kita, praduga kita, penelitian kita, karya ilmiah kita dapat berakhir dengan hal yang benar, maka harus digabungkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mari kita lihat pelajaran kita hari Senin. Keindahan kekudusan. Dikatakan dalam Mazmur 96 ayat 9, saya tampilkan di layar. Namun boleh kita buka juga Alkitab kita supaya kita dapat lebih memahami. Karena berbeda jikalau kita membaca hanya di layar tanpa menyelidiki kembali di Alkitab kita. Untuk itu, semua pemirsa agar membuka Alkitab kita dan renungkan. Dikatakan dalam Mazmur 96 ayat 9, saya hanya ambil poin sehubungan dengan topik pelajaran kita dalam pekan ini, yaitu keindahan dan kekudusan. Ya, keindahan dan kekudusan. Sangat luar biasa, ini sangat sempurna. Indah dan kudus. Ya, indah dan kudus. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini menyatakan bahwa dunia kita ini berdosa. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam keberdosaan dunia ini masih banyak hal-hal yang indah yang dapat dilihat oleh apa? Oleh mata kita. Ya, dikatakan dalam kitab Amsal 20 ayat 12 bahwa Allah menciptakan penglihatan kita. Ya, Tuhan menciptakan penglihatan kita untuk melihat hal-hal yang apa? Hal-hal yang indah. Nah, kita tahu tadi bahwa dunia kita ini sudah berdosa. Namun walaupun sudah berdosa, kita masih bisa melihat ciptaan Tuhan itu sangat indah. Ya, mungkin saja di wilayah kami yang terdekat dengan pos pelayanan kami adalah ada Danau Toba, salah satu taman wisata nasional dan bahkan internasional yang sangat terkenal. Sangat indah sekali. Damai rasanya jikalau kita berada di mana? Di dekat danau ini, melihat ciptaan itu sangat indah. Dan juga mungkin saja di tempat-tempat kita ada tempat-tempat wisata yang dapat menyegarkan mata kita dan menyejukkan hati kita. Ya, artinya bahwa di dunia yang berdosa ini masih banyak tempat-tempat yang indah yang dapat dipandang oleh mata. Apalagi di sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan juga saya. Di Taman Eden sebelumnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tempat yang sangat luar biasa, indah, dan juga apa dikatakan? Kudus. Ya, indah dan kudus. Pemirsa, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat hari Senin, di dalam buku Kebahagiaan Sejati Ellen White, halaman 96 mengatakan demikian. Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini. Dia penggemar keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar biasa, dia penggemar keindahan tabiat. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah
yang halus dari bunga-bunga itu. Luar biasa, ya. Tuhan adalah merupakan suatu pemberi karakter, keindahan, dan bukan saja penggemar keindahan, tapi juga dikatakan apa? Dia rindu supaya manusia, saudara dan saya, mempunyai karakter atau tabiat yang indah juga, ya. Dan kiranya jikalau kita selalu melihat hal-hal yang indah, maka secara tidak sadar, maka dalam pemikiran kita juga akan memikirkan hal-hal yang apa? Hal-hal yang indah, sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 5. Namun di segala yang indah itu, yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat menyejukkan hati kita, memberikan damai dalam hati dan pemikiran kita, dan bahkan kita adalah orang yang tergolong penggemar keindahan. Tetapi dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga harus hati-hati dengan keindahan ini. Mengapa? Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 3:6, kita boleh baca di layar, dan kita buka juga Alkitab kita, bahwa Hawa jatuh karena melihat hal yang indah, yaitu buah pohon pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan. Indah kelihatannya untuk dimakan. Nah, jadi sehubungan dengan itu, tidak semuanya hal yang indah-indah itu, tidak semuanya hal yang indah yang dapat menyegarkan pemikiran kita itu selalu apa? Selalu baik atau suci. Kita harus menyelidikinya dengan hati-hati. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, ahli dalam kesalahan. Dikatakan sebagai kutipan pelajaran sekolah sahabat kita bahwa kita sebagai anggota gereja Masa Benar ke-7 harus dengan cermat mempertimbangkan pekerjaan yang bergerak dalam industri tertentu, atau juga kepada siapa kita melanjutkan uang kita dan media apa yang kita konsumsi. Mengapa? Karena belakangan ini jikalau kita perhatikan bahwa dunia media ini sangat mudah kita dapatkan, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita. Dan apabila kita tidak hati-hati untuk mempelajarinya, maka hal ini dapat membawa pemikiran kita untuk menyimpang dari firman Tuhan. Dan ini bisa membawa kita untuk tidak menghormati siapa? Menghormati Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-20, ya, di dalam terjemahan New King James Version mengatakan bagaimana Paulus mengamarkan tentang apa yang disebut dengan licik pengetahuan, ya. Apa yang dikatakan dengan licik pengetahuan, walaupun mungkin konteksnya ini berbeda, tapi prinsip dalam 1 Timotius 6 ayat 20 ini masih berlaku untuk topik yang kita bahas dalam pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-10 ini. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 ini berbicara tentang apa? Ajaran yang sesat, ya, ajaran sesat dengan pengetahuan yang licik dari ajaran yang sesat. Namun prinsipnya masih tetap sama. Sebagai contoh, bahwa ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan bahwa bumi ini adalah bulat dan tetap, ya. Dan dikatakan di mana planet yang lain mengitarinya dalam orbit. Dan ini merupakan suatu ilmu matematika dan sains tingkat tinggi digunakan untuk menopang kepercayaan ini. Dan banyak orang percaya terhadap karya-karya ini. Dan walaupun dikatakan bahwa inilah merupakan hal yang salah, tetapi dikatakan kita dapat mengetahuinya bahwa orang-orang inilah ahli dalam kesalahan. Tetapi ada juga dan bahkan banyak yang percaya terhadap hal tersebut. Sehubungan dengan judul pelajaran hari Selasa adalah ahli dalam apa? Kesalahan. Jadi dalam hal ini, kita sebagai umat-umat Tuhan harus hati-hati. Ingat tadi pelajaran hari Senin, bahwa segala yang indah itu tidak semuanya benar dan suci. Jadi walaupun mungkin ada suatu ilmuwan atau suatu pendapat yang sangat cemerlang menurut ukuran manusia, tapi apakah ini selaras dengan firman Tuhan? Kita harus menyelidikinya. Selanjutnya pelajaran kita di hari Rabu, kebodohan dan hikmat.
kebodohan dan hikmat. Kita boleh baca dalam kitab Amsal 1, ya, di sana ada dikategorikan orang fasik dan orang bodoh dan juga orang yang menuruti akan firman Tuhan, ya. Namun pelajaran hari Rabu ini menyampaikan tentang kebodohan dan hikmat. Nah, apa artinya kita belajar tentang sains dan seni yang lainnya jikalau kita tidak dapat mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah, ya? Kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, jikalau memang kita ingin belajar tentang sains, maka kita perlu menselaraskannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan pertimbangan di dalam kehidupan kita, pemikiran kita tentang hal yang baik, hal yang benar, dan juga hal yang salah. Mungkin saja banyak ilmuwan yang mendapatkan penghargaan, namun saja belum tentu mereka adalah orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pelajaran kita di hari Kamis, Tuhan menjawab Ayub. Dikatakan dalam Ayub 38 bahwa Tuhanlah menciptakan dan Tuhanlah memelihara semua yang hidup di permukaan bumi ini. Artinya tidak ada lepas dari tangan perlindungan atau tangan pemeliharaan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Walaupun banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan bahwa ini bukan atas karya ciptaan Tuhan. Dan ada ilmuwan yang percaya bahwa kehidupan di bumi ini dengan segala keindahan dan kerumitan dari kupu-kupu hingga manusia, ini terjadi oleh karena reaksi kimia miliaran tahun yang lalu, ya. Dan dikatakan, dan kebetulan tercampur dari reaksi kimia ini tadi dan melahirkan satu makhluk hidup yang sederhana yang kemudian bermutasi, acak dan melalui seleksi alam dan pada akhirnya berevolusi menjadi segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan bernapas hari ini. Inilah merupakan pendapat dari para ilmuwan. Namun kita harus kembali, kita khususnya sebagai orang Kristen harus menyelidiki sehubungan dengan firman Tuhan, di mana dikatakan dalam kitab Ayub pasal 38 bahwa Allah memelihara, Allah menciptakan, Allah memelihara. Maka apa yang dikatakan oleh ilmuwan sehubungan dengan yang kita kutip dalam pelajaran hari Kamis ini adalah merupakan satu pernyataan yang salah. Masalahnya Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tapi Dia juga memelihara segalanya. Ini berarti bahwa setiap pendidikan Kristen sejati dalam sains harus bekerja dari asumsi yang sangat berbeda dari apa umumnya diklaim sains. Bentrokan tidak akan dapat sepenuhnya dihindari, terutama ketika berbicara mengenai asal-usul kehidupan. Pemirsa diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran kita hari Jumat memberikan satu gambaran bahwa sains menyatakan kehidupan di dunia ini berasal dari hal yang lebih buruk menjadi sempurna, dan itu dijawab oleh alam. Sedangkan Alkitab mengatakan dari yang sempurna ke hal yang buruk karena sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya pendapat sains dan Alkitab bertentangan, berlawanan. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus waspada dan harus teliti dalam pendidikan dan sains. Jangan sampai sains akan membawa pemikiran kita, meruntuhkan iman kita, dan merusak hubungan kita lebih jauh dari Tuhan. Dan untuk itu kiranya umat-umat Tuhan tetap menjadikan Alkitab sebagai dasar, sebagai landasan di dalam mempelajari sains yang ada di dunia ini. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya pelajaran sekolah sahabat ini menguatkan iman kami, dan kiranya kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu dan mengutamakan firman-Mu daripada pengetahuan yang ada di bumi ini. Bisa saja Tuhan, melalui sains seni membawa hubungan kami lebih jauh dari Tuhan. Dan bisa saja melalui itu masuk ajaran-ajaran sesat yang meruntuhkan hubungan kami dengan Tuhan. Kiranya kami tetap hanya bersandar pada Tuhan dan menjadikan Alkitab sebagai standar kehidupan kami, sehingga melalui itu hidup kami selalu selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa diberkati Tuhan Yesus, apabila
pelajaran ini menjadi berkat bagi kita, jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman kita, like, dan berikan masukan agar channel ini tetap bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.